Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Sari berita penting. Perumahan Green Petra Bungo dikepung api yang membakar kebun warga. Berita kedua, 5 orang tenggelam di Sungai Batanghari saat mandi di area Pasir Apung. Berita ketiga, road rage Bukit Tinggi menelan korban jiwa. Berita selengkapnya, perumahan Green Petra Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2 Babeko, Sabtu kemarin 30 September 2023 nyaris diamuk si jago merah. Penyebabnya api yang membakar kebun milik warga pada sisi timur, selatan dan utara perumahan. Sementara pada sisi tertentu jarak rumah dengan lahan yang terbakar hanya beberapa meter saja. Peristiwa yang terjadi sejak Sabtu pagi hingga malam harinya itu membuat cemas ratusan kepala keluarga, kakak perumahan dan sekitarnya. Ketua RT 05 Dusun Tanjung Menanti, Juwanto, mengatakan bahwa api sudah terlihat sejak Sabtu pagi sekitar pukul 10:00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia dan beberapa warga langsung memadamkan titik api yang masih kecil itu dengan peralatan seadanya. Api pun padam dan ia langsung pulang ke rumahnya dan yang berjarak juga hanya puluhan meter dari titik api. Saya pulang sholat zuhur dan makan siang. Tahu-taunya dikabari warga kalau api yang tadi kami padamkan hidup lagi dan membesar dengan sangat cepat, ungkap Juwanto. Ia pun dengan puluhan warga turun ke lokasi untuk berupaya membatasi pergerakan api sebelum akhirnya datang regu dari BPBD bersama damkar untuk memadamkan api. Di saat petugas memadamkan api pada sisi selatan perumahan kami, ternyata pada sisi timur dan utara api juga terlihat telah membumbung tinggi membakar kebun dan lahan milik warga. Usai menjinakkan api dari sisi selatan, petugas dan warga langsung bergegas menuju ke dua titik api yang jaraknya sangat dekat dengan perumahan warga tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 3 jam. Petugas berjibaku sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Baru saja selesai memadamkan api di dua sisi perumahan itu, ternyata pada titik pertama api sudah kembali berkobar dengan besar. Petugas pun langsung ke sana dan berhasil menjinakkan api. Belum hilang kabut asap yang menyelimuti perumahan Green Petra pada malam harinya sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam lebih seperempat, api kembali membesar di sisi selatan atau titik pertama terjadinya kebakaran. Tidak berselang lama tim regu BPBD bersama damkar kembali turun ke lokasi dan tidak butuh waktu lama api berhasil dipadamkan. Hingga Minggu pagi tidak lagi terlihat titik api. Dugaan kami ini ada unsur kesengajaan membakar lahan. Sewaktu kami tiba di titik pertama itu ada bekas serumputan ditebas dan dikumpulkan, ujar salah satu warga Green Petra. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, kejadian orang tenggelam kembali terjadi. Kali ini terdapat 5 orang warga Dusun Gelugur, Kabupaten Tebo tenggelam di Sungai Batanghari. Tepatnya di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 5 orang yang tenggelam tersebut, 3 orang diantaranya belum ditemukan, yaitu berinisial AP berumur 10 tahun, AA 20 tahun, dan S 36 tahun. Sedangkan 2 lainnya selamat, yakni berinisial L dan R. Humas Basarnas Jambi Lutfi mengatakan tim komunikasi kantor SAR Jambi menerima informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 sore. Menurut informasi yang diterima, mereka ini sedang mandi di sekitar wilayah Pasir Timbul, tepatnya di Sungai Batanghari, dan diduga 5 orang tersebut terbawa arus sungai, ujarnya. Minggu 10 Oktober 2023 malam, tim Posar Bungo kemudian langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah informasi diterima dengan membawa peralatan berupa water rescue, rubber boat, aqua ayes, dan peralatan evakuasi. Saat ini berita dibuat tim Posar Bungo sedang dalam perjalanan ke lokasi. Warga dan instansi terkait sekarang sedang melakukan pencarian di lokasi kejadian, jelas Lutfi. Diketahui estimasi waktu
Tim Posar tiba di Bungo, lokasi kejadian sekitar 2,5 jam. Sementara itu, Kapolsek Tebu Ilir, Ibtu Winarno mengatakan kejadian tersebut diperkirakan sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:15 sore. 2 orang sudah ditemukan berinisial L dan R. Katanya 2 warga selamat tersebut, kata Winarno, sedang dirawat di rumah bidan desa Teluk Rendah Pasar. Saat ini personil dan warga sedang melakukan pencarian terhadap 3 orang yang belum ditemukan, bukasnya. Sumber berita Jambi Update. Korban tenggelam juga terjadi. Tahu, Cuk. Mana tahu kita makan di kolam renang. Kejadian jam 1 tadi siang, anak perempuan berumur 8 tahun tenggelam di Waterbiur Muara Tebu, tidak bisa tertolongkan. Korban tenggelam di kolam renang Waterbiur kilometer 04 Jalan Tebu Bungu, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebu Tengah, bernama Meisia Deva, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Suoso, Kecamatan Sumai. Kejadian sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, tiba di UGD RSUD Sultan Saifuddin. Saat ini jenazah sudah dibawa pulang ke rumah duka di Desa Suwo, Kecamatan Sumai. Berita ketiga, 1 orang pembalap sepeda motor meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di ajang balap road race di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minggu kemarin. Benar telah terjadi kecelakaan dalam kegiatan kota wisata road race bertempat di sirkuit non-permanen di lapangan kantin Bukit Tinggi yang mengakibatkan 1 orang pembalap meninggal dunia, kata Kapolresta Bukit Tinggi, Kombes Pol Yesi Kurniati Minggu. Ia mengatakan korban atas nama Muhammad Putra, berumur 22 tahun yang berstatus sebagai mahasiswa yang beralamat di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dalam laporan kepolisian, kejadian terjadi pukul 11:20 waktu Indonesia Barat pada ajang balap kelas Matic pemula 110 cc. Keterangan yang kami dapatkan, korban sempat tidak sadarkan diri. Setelah kejadian selanjutnya, korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Tentara RST untuk pertolongan pertama. Namun pihak RST merujuk ke RSOM dikarenakan kondisi korban sudah kritis, kata Kapolresta. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat karena tidak bisa diselamatkan. Dengan analisa dari pihak IGD RSOMH, korban mengalami fraktur atau robek pada bagian kepala. Kami tegaskan kasus ini dalam penyelidikan, petugas mengumpulkan semua bahan dan bukti kejadian, kata Viesi menegaskan. Sementara itu, pendukung kegiatan balap motor ini, Reki Afrino, mengatakan jenazah korban sudah dimakamkan setelah pihak keluarga datang ke rumah sakit. Pertama, kami mengucapkan duka yang mendalam terhadap wafatnya almarhum sebagai insan pembalap roda 2. Kami sebagai pendukung mendampingi pengurusan jenazah dari lapangan rumah sakit hingga ke rumah duka, ujar Reki. Ia mengakui belum mendapat informasi penuh terkait penyebab kecelakaan yang terjadi mengakibatkan korban tewas. Kami belum mendapat informasi terkait kronologis. Saat ini fokus membantu pengurusan jenazah, katanya. Sumber berita Harian Singgalang. Sosok Muhammad Putra, pembalap meninggal dunia usai kecelakaan di road race Bukit Tinggi, Sumbar. Seorang pembalap motor meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dalam ajang balap road race di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Benar telah terjadi kecelakaan dalam kegiatan kota wisata road race bertempat di sirkuit non-permanen lapangan kantin Bukit Tinggi yang mengakibatkan 1 orang pembalap meninggal dunia, kata Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati, Minggu. Yesi menuturkan korban adalah mahasiswa bernama Muhammad Putra berusia 22 tahun dan beralamat di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
Terlihat di unggahan Instagram @fakesumsumbar pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, menuliskan jika Muhammad Putra merupakan mahasiswa angkatan 2022 program studi D3 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Melansir beberapa sumber, dalam laporan kepolisian insiden terjadi pada jam 11.20 waktu Indonesia Barat pada ajang balap kelas matik pemula 110 cc. Korban disebutkan sempat tak sadarkan diri dan segera dibawa ke IGD Rumah Sakit Tentara RST untuk pertolongan pertama. Kemudian pihak RST merujuk ke Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi dikarenakan kondisi korban sudah kritis. Korban pun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat karena tidak bisa diselamatkan. Dengan analisa dari pihak IGD RSOMH, korban mengalami fraktur atau robek pada bagian kepala. Pihak kepolisian menegaskan jika kasus ini dalam penyelidikan dan petugas tengah mengumpulkan semua bahan dan bukti kejadian. Jenazah korban diketahui segera dimakamkan setelah pihak keluarga datang ke rumah sakit. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.